Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan terkait dengan haji dan umroh, dan kali ini Abah akan menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, insya Allah Abah akan menjawabnya sesingkat-singkatnya, hanya saja insya Allah berusaha sejelas-jelasnya. Baik, yang pertama Abah akan baca dulu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abah, saya punya tetangga ya penjual buah-buahan di pasar. Nah, dia itu sudah pernah haji. Kalau tidak dipanggil Pak Haji, sikapnya itu sepertinya kurang menyenangkan. Terlebih istrinya. Kalau nggak dipanggil Bu Haji, mukanya cemberut. Ya, seperti kurang senang. Mohon penjelasannya. Baik Bapak Ibu, pada saat seseorang itu pernah haji, kemudian ya, umpamanya ada tetangga, teman ya, di sekitarnya, ya, dia itu memanggil Pak, Bu, tidak ada embel-embel hajinya, kemudian sikapnya itu umpamanya ya, seperti tidak senang, ya dikembalikan lagi ke mereka, ke beliau-beliau ini. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya orang yang pulang haji wajib dipanggil haji. Adapun sebagai penghormatan, ya kita sebagai tetangga, ya kemudian berteman, bertetangga dan lain sebagainya, umpamanya memanggil Pak Haji, Bu Haji untuk menyenangkan hati mereka, ya boleh-boleh saja. Niatkan karena memang ingin menyenangkan, ya. Tetapi kalau umpamanya kelupaan, tidak memanggil Bu Haji, umpamanya Bu Haji umpamanya lupa, umpama dia tidak suka, ya monggo tidak apa-apa, Bapak Ibu tidak salah ya, karena tidak ada kewajiban bagi Bapak Ibu ya, memanggil Pak Haji dan Bu Haji pada saat mereka pulang dari haji itu ya. Nah, jadi silahkan mau dipanggil Pak Bu saja boleh, tetapi kalau tadi dia sepertinya lebih senang, ya monggo, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah dirinya minta dipanggil. Maksudnya minta dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, karena tidak ada yang namanya panggilan wajib untuk orang yang pulang haji atau pulang umroh wajib dipanggil Haji atau Bu Haji itu ya. Jadi tidak ada tuntunan seperti itu. Selanjutnya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya mau bertanya. Monggo. Bagaimana hukumnya yang ibadah haji tapi dia ingin mendapatkan gelar haji dengan gelar haji di depan namanya? Ya, namanya itu ya, di depannya ada huruf H-nya. Bagaimana caranya agar hajinya mabrur? Nah, ini ada 2 berarti pertanyaannya. Yang pertama, ada orang niatnya itu ingin melaksanakan ibadah haji tapi supaya mendapatkan gelar haji di depan namanya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Baik, yang pertama dulu ya. Pada saat seseorang itu niatnya karena ingin mendapatkan gelar haji, maka hajinya tidak diterima karena salah niat itu ya. Jadi salah niat, ibadahnya akan sia-sia. Maksudnya ibadah hajinya itu akan sia-sia. Sebab apa? Sebab ibadah haji yang tidak karena Allah, maka Allah tidak akan menerima. Ada tuntunannya, ada hadisnya. Adapun ini pertanyaan kedua, bagaimana caranya supaya hajinya mabrur? Ya, kita berusaha sebaik-baiknya kan hajinya supaya mabrur, supaya diterima. Ya, kita wajib berusaha. Caranya yang pertama, silahkan ibadah hajinya diniati karena Allah. Yang kedua, harta yang digunakan atau bekalnya itu semua
ya, bekalnya, ya, harta yang dikeluarkan untuk hajinya itu harus didapat dari yang halal. Yang ketiga, tuntunan ibadahnya atau manasik haji umrohnya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nabi bersabda, "Khudhu ani manasikakum." Ya, ambillah dariku manasik haji atau manasik umroh kalian. Ini perintah. Tadi ya, Abah ulangi, yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua harta yang digunakan ya, sebagai bekalnya semuanya harus didapat dari yang halal. Yang ketiga, tata cara ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, ya, diusahakan menjauhi hal-hal yang dapat melebur amalan. Ya, jangan sampai riya, jangan sampai ujub. Ya. Kalau Bapak Ibu di dalam melaksanakan ibadah hajinya, niatnya sudah benar karena Allah, tetapi kalau dicampur dengan sifat riya, maka akan lebur amalannya. Ya, Allah tidak akan terima ya, ibadah haji yang disertai dengan sifat riya. Yang namanya sifat riya, Bapak Ibu, karena ingin dipuji, ya, senang mendapatkan pujian, karena ingin dilihat dan ingin didengar oleh orang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Kemudian tadi yang keempat, yang kelima, bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu di dalam melaksanakan ibadah hajinya itu menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Silahkan jauhi yang namanya kemusyrikan, jauhi yang namanya tahayul, katanya-katanya, ya, jauhi yang namanya bid'ah, khurafat, tahayul, ya, itu supaya dijauhi semua. Allah hanya menerima ibadah yang murni, ya, murni sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, 5 hal ini kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan, insya Allah hajinya mabrur. Dan ciri-ciri orang yang mabrur hajinya yaitu sepulang dari haji, ya, sepulang dari haji, yang pertama di dalam dirinya itu ada perubahan. Yang tadinya dia umpama pelit, dia senang sedekah. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang mabrur hajinya itu dia senang bersedekah. Ya, sedekah makanan, senang memberi. Kemudian tutur katanya menjadi baik. Jadi intinya sepulang haji itu yang tadinya mungkin awalnya kurang baik perilakunya berubah menjadi baik. Senang sedekah, senang memberi, ya. Kemudian senang mengucapkan salam, ya, ramah, ya. Itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu diantara ciri-ciri haji yang mabrur. Lanjut, yang terakhir, ini ada pertanyaan, Abah Jojo, saya mau bertanya. Umpama ada orang yang mau pergi haji, dia ingin hajinya, niatnya itu karena Allah. Kemudian dia pergi haji, disembunyikan, tidak bilang ke orang-orang kalau dia akan melaksanakan ibadah haji. Bilangnya misalnya ya pulang kampung atau kemana. Nah, dia itu bertujuan agar orang tidak tahu, sehingga ya, orang tidak memanggil haji, juga supaya ibadah hajinya pahalanya betul-betul utuh diterima oleh Allah, tidak riya. Apakah ya, boleh pergi haji seperti itu, Abah? Jawabannya adalah ini perlu bimbingan, ya. Bimbingannya bagaimana? Kita yang namanya hidup bermasyarakat dan juga kita ya, insya Allah punya saudara. Pada saat seseorang itu umpamanya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, yang namanya haji ini Bapak Ibu kalau di Indonesia ini ya cukup lama menunggunya, ya. Cukup sulit untuk cepat terlaksananya. Apalagi sekarang ini, ya insya Allah, yang namanya haji langsung berangkat, haji furoda itu, ya insya Allah sudah tidak ada. Berarti kan nunggu lama. Jarang terjadi orang itu bisa melaksanakan haji terus-menerus. Ya. Karena apa? Karena nunggunya lama, antri. Nah, kemudian pada saat seseorang itu ternyata mendapatkan panggilan, yang pertama, silahkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah menunggu puluhan tahun, ternyata tahun ini mendapatkan panggilan. Pertama, bersyukur kepada Allah. Kemudian, rasa syukur kepada Allah itu berarti kan berita baik.
boleh kita sampaikan kepada keluarga kita, pada anak-anak kita umpamanya, ya, kepada kakak kita, ya, orang tua kita, boleh, silahkan. Itu namanya kabar baik. Yang tidak boleh itu adalah di hatinya ada perasaan karena ingin didengar, karena ingin sanjung-sanjung, kemudian karena ingin supaya dilihat oleh orang lain, nih saya bisa haji, tahun ini dipanggil. Nah, itu jangan sampai terjadi. Tapi kalau niatnya tadi baik, ya tidak apa-apa, boleh. Ya, kasih tahu ke orang tua, alhamdulillah Pak, Bu, ya tahun ini ternyata ya, saya mendapatkan panggilan, ya mohon doanya supaya lancar dan sebagainya. Ya. Adapun pada saat umpamanya hubungan kita dengan tetangga, kan namanya kita bertetangga baik, apalagi kalau tinggalnya itu di perkampungan dan sebagainya, alangkah baiknya ya kita itu bicara, ya bicara baik-baik ke tetangga terdekat saja. Pak, Bu, ya insya Allah ya tahun ini ya berapa bulan lagi saya akan pergi haji, saya nitip-nitip keluarga, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu hatinya itu betul-betul tidak ria, kan ini intinya menjaga supaya tidak ria. Nah, di sini berarti Bapak Ibu harus paham yang namanya ria itu kan urusan hati. Tinggal dari Bapak Ibu aja, pada saat Bapak Ibu umpamanya berkunjung ke tetangga dekat sebelah rumah umpamanya, niatnya itu karena ingin menitipkan keluarganya, nitip rumah dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Ya Allah jaga saya, ya Allah jangan sampai ria, ya Allah. Ya, karena niatnya memang baik. Jangan sampai kita ya pergi begitu saja. Ya. Saran Abah tetap silahkan kasih tahu ke keluarga terdekat, orang tua, anak, umpamanya, ya orang terdekat, saudara terdekat. Kemudian tetangga terdekat, karena namanya kita kan bermasyarakat, budi luhur. Silahkan, yang penting baik-baik bicaranya dan lain sebagainya. Masalah umpama mereka menilai riya dan sebagainya, itu urusan mereka. Karena yang tahu riya tidaknya itu diri kita dan Allah. Nah, untuk itu silahkan pinter-pinterlah menjaga hati. Itu saja. Ya. Karena kalau umpamanya berbohong, saya akan pulang kampung, padahal melaksanakan ibadah haji, itu namanya budi asor. Ya. Kalau umpama tetangga jadi tahu, kok begitu ya ibadahnya, seperti itu. Jadi untuk menjaga supaya tetap baik, hubungan baik dengan keluarga dan orang-orang terdekat, ya sekitarnya, tetangga sekitar, tetap baiknya tadi ya memberitahukan bahwa kabar ini kabar baik, ya seperti itu. Nah, kemudian ya tadi jawabannya apakah ya boleh seperti itu? Ya Abah tidak sarankan. Ya tetap ya silahkan mengabari ke keluarga dan juga tetangga terdekat. Itu lebih baik dibandingkan berbohong, misalnya pulang kampung lah alasannya lah, itulah inilah. Ya, kalau untuk masalah supaya hatinya itu betul-betul niatnya karena Allah, silahkan dijaga hatinya. Pada saat seseorang itu akan melakukan suatu amalan atau sesuatu perbuatan, silahkan ya gerentas di dalam hatinya, ya Allah jagalah jangan sampai saya ria, ya Allah. Boleh seperti itu, minta pertolongan kepada Allah. Tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ya bimbingan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Abah mendoakan semoga Bapak Ibu yang akan haji tahun ini Allah memberikan sehat, waras, aman, selamat, lancar, dan barokah. Semoga bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat, barokah, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.